Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Jauza. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat ya. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang seorang pendeta dari gereja Metodis yang masuk Islam guys. Siapa dia? Penasaran kan dengan ceritanya? Makanya kita lihat dulu intronya. Oke guys, jadi beliau bernama Gerald F. Dirks, di mana merupakan seorang pendeta yang dinobatkan sebagai ketua Dewan Gereja Metodis. Beliau peraih gelar Bachelor of Arts atau BA dan Master of Divinity atau MDiv dari Universitas Harvard, serta pemegang gelar Master of Arts, MA dan Doctor of Psychology, PsyD dari Universitas Denver di Amerika Serikat. Beliau dibesarkan di tengah lingkungan masyarakat penganut kepercayaan Kristen Metodis, di mana Metodis merupakan suatu gerakan yang menekankan amal dan dukungan untuk orang sakit, orang miskin, dan orang yang menderita melalui karya belas kasih. Lingkungan tersebut membuat Gerald kecil terbiasa dengan suara dentingan lonceng yang kerap mengalun dari sebuah gereja Kristen Metodis yang berjarak hanya 2 blok dari rumahnya. Bunyi lonceng yang bergema setiap minggu pagi ini menjadi tanda bagi seluruh anggota keluarganya agar segera menghadiri kebaktian yang diadakan di gereja. Tidak hanya dalam urusan kebaktian saja, tetapi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak gereja Kristen Metodis, seluruh anggota keluarga ini turut terlibat secara aktif. Karenanya tak mengherankan jika sejak usia kanak-kanak, Gerald sudah diikutsertakan dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak gereja. Salah satunya adalah mengikuti sekolah khusus selama 2 pekan yang diadakan oleh pihak gereja setiap bulan Juni. Selama mengikuti sekolah khusus ini, para peserta mendapat pengajaran mengenai Bible. Keikutsertaan Gerald dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas gereja Metodis terus berlanjut guys, hingga beliau memasuki jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Beliau juga kerap mengisi khotbah dalam acara kebaktian di hari Minggu yang khusus diadakan bagi kalangan anak muda seusianya. Dalam perjalanannya, khotbah yang beliau sampaikan ternyata menarik minat komunitas Kristen Metodis di tempat lain. Beliau pun kemudian diminta untuk memberikan khotbah di gereja lain, panti jompo, dan di hadapan organisasi-organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan gereja Metodis. Sejak saat itu pula, Gerald bercita-cita ingin menjadi seorang pendeta kelak. Ketika diterima di Universitas Harvard, Gerald tidak mensia-siakan kesempatan demi mewujudkan cita-citanya itu. Beliau mendaftar pada kelas perbandingan agama yang diajar oleh Wilfred Cantwell Smith untuk 2 semester. Di kelas perbandingan agama ini, Gerald mengambil keahlian khusus, yaitu agama Islam. Namun selama mengikuti kelas ini, Gerald justru lebih tertarik untuk mempelajari agama Buddha dan Hindu. Dibandingkan dengan Islam, menurut beliau, kedua ajaran agama ini tidak ada kemiripan sama sekali dengan keyakinan yang beliau anut selama ini, yaitu Kristen Metodis. Akan tetapi, untuk memenuhi tuntutan standar kelulusan akademik, Gerald diharuskan untuk membuat makalah mengenai konsep wahyu dalam Al-Quran. Beliau pun mulai membaca berbagai literatur buku mengenai Islam, yang sebagian besar justru ditulis oleh para penulis non-Muslim. Beliau juga membaca 2 Al-Quran terjemahan bahasa Inggris dalam versi yang berbeda. Di luar dugaannya, buku-buku mengenai Islam tadi di kemudian hari justru membimbingnya ke kondisi seperti saat ini. Makalah tersebut membuat pihak Harvard memberikan penghargaan Holy Scholar, semoga aku nggak salah penyebutannya ya, kepada Gerald. Sebuah penghargaan tertinggi bagi para mahasiswa jurusan teologi Universitas Harvard yang dinilai berprestasi. Setelah lulus dari Harvard College di tahun 1971, Gerald langsung mendaftar di Harvard Divinity School atau sejenis sekolah tinggi teologi atas beasiswa dari Gereja Metodis Amerika. Selama menempuh pendidikan di bidang teologi, Gerald juga mengikuti program magang sebagai pendeta di Rumah Sakit Peter Ben Brigham di Boston. Beliau lulus dari sekolah tinggi di tahun 1974 dan mendapatkan gelar master di bidang teologi. Aktivitasnya sebagai seorang pendeta tidak hanya terbatas di lingkungan gereja saja guys, melainkan beliau mulai merambah kecakupannya lebih luas, mulai dari lingkungan sekolah, perkantoran, hingga pesan-pesan ajaran tersebut beliau gencar sampaikan kepada para pasien yang datang ke tempat praktiknya sebagai dokter ahli kejiwaan.
Namun, berbagai upaya dakwah ini dinilainya tidak memberikan dampak positif apapun terhadap kehidupan masyarakat di sekitar beliau tinggal. Beliau justru menyaksikan terjadinya penurunan moralitas di tengah-tengah kehidupan beragama masyarakat Amerika. Bahkan, kondisi serupa juga terjadi di lingkungan gereja. Melihat kenyataan seperti ini, Gerald mengambil keputusan untuk menyendiri dan tidak lagi menjalani aktivitasnya, memberikan pelayanan dan khotbah kepada para jamaat. Sebagai gantinya, beliau memutuskan untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sang istri. Penelitian mengenai sejarah kuda Arab ini membuat beliau dan istrinya melakukan banyak kontak dengan warga Amerika keturunan Muslim Arab. Salah satunya adalah yang bernama Jamal. Pertemuan Gerald dengan pria Arab Amerika ini pertama kali terjadi pada musim panas di tahun 1991. Dari awalnya sekedar berhubungan melalui sambungan telepon, kemudian berlanjut pada saat Jamal berkunjung ke rumah Gerald. Pada kunjungan kali ini, Jamal menawarkan jasa untuk menerjemahkan berbagai literatur dari bahasa Arab ke Inggris yang disambut baik oleh Gerald dan istrinya. Ketika waktu sholat asar tiba, sang tamu kemudian meminta izin agar diperbolehkan menggunakan kamar mandi dan meminjam selembar koran untuk digunakan sebagai alas sholat. Apa yang diminta oleh tamunya itu diambilkan oleh Gerald. Kendati dalam hati kecilnya, beliau berharap bisa meminjamkan sesuatu yang lebih baik dari sekedar lembaran surat kabar sebagai alas sholat. Untuk kali pertama, beliau melihat gerakan sholat dalam agama Islam. Aktivitas sholat asar tersebut beliau lihat manakala Jamal dan istrinya berkunjung ke rumah mereka seminggu sekali. Dan hal itu membuat Gerald terkesima. Selama berada di rumah kami, beliau tidak pernah sekalipun memberikan komentar mengenai agama yang dianut. Begitu juga, beliau tidak pernah menyampaikan ajaran agama yang diyakininya kepada kami. Yang beliau lakukan hanya memberikan contoh nyata yang amat sederhana. Seperti berbicara dengan suara serendah mungkin jika ada di antara kami yang bertanya mengenai agamanya. Beliau membuat kami kagum, ungkap Gerald. Dari perkenalannya dengan Jamal dan keluarganya, justru Gerald mendapat banyak pelajaran yang tidak pernah beliau dapatkan sebelumnya. Sang tamu telah menunjukkan kepadanya sebuah pelajaran disiplin melalui sholat yang dilaksanakannya. Selain pelajaran moral dan etika yang diperlihatkan, Jamal dalam urusan bisnis dan sosialnya, serta cara Jamal berkomunikasi dengan kedua anaknya, begitu juga yang dilakukan istrinya menjadi contoh bagi istriku, kata Gerald. Tidak hanya itu, dari kunjungan tersebut Gerald bisa mendapatkan pengetahuan seputar dunia Arab dan Islam. Dari Jamal, beliau bisa mengetahui tentang sejarah Arab dari peradaban Islam. Beliau juga diceritakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW serta ayat-ayat Al-Quran berikut makna yang terkandung di dalamnya. Setidaknya, Gerald meminta waktu kurang lebih dari 30 menit kepada tamunya untuk berbicara mengenai segala aspek seputar Islam. Dari situ pula, diakui Gerald dirinya mulai mengenal apa dan bagaimana itu Islam. Setelah mendengar banyak sekali cerita dari Jamal, Gerald pun merasakan keraguan pada dirinya tentang agama yang dianutnya. Untuk itu, Gerald memutuskan untuk mempelajari lebih dalam lagi ajaran Islam melalui kitab suci Al-Quran. Dalam perjalanannya mempelajari Al-Quran, sang pendeta ini justru menemukan nilai-nilai yang sesuai dengan hati kecilnya, yang selama ini tidak beliau temukan dalam doktrin ajaran Kristen yang beliau anut. Kendati demikian, hal tersebut tidak lantas membuatnya langsung memutuskan untuk masuk Islam. Beliau merasa belum siap untuk melepaskan identitas yang dikenakannya selama hampir 43 tahun lamanya dan berganti identitas baru sebagai seorang muslim. Saat itu Gerald merasa dirinya tengah terjebak dalam situasi yang sulit diungkapkan. Pilihan yang ada di hadapannya hanyalah dua, yaitu berkata nam yang artinya iya atau berkata la yang berarti tidak. Hanya beliau yang bisa menentukan pilihan tersebut sekarang atau tidak sama sekali. Setelah berpikir agak lama dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gerald pun menjawabnya dengan perkataan na'am. Sejak peristiwa tersebut pula, beliau resmi menyatakan diri masuk Islam. Beruntung hidayah tersebut juga datang kepada istrinya di saat yang bersamaan. Sang istri yang kala itu berusia 33 tahun juga menyatakan diri sebagai seorang muslimah. Kini hari-hari Gerald dihabiskan untuk kegiatan menulis dan memberikan ceramah tentang Islam dan hubungan antar Islam dan Kristen. Bahkan beliau juga kerap diundang sebagai bintang tamu dalam program Islam di televisi di banyak negara. Salah satu hasil karyanya yang menjadi bestseller adalah The Cross and the Crescent
an interfaith dialogue between Christianity and Islam. Selain itu, beliau juga menulis lebih dari 60 artikel tentang ilmu perilaku dan lebih dari 150 artikel tentang kuda Arab dan sejarahnya. Seperti itulah kisah ataupun cerita dari seorang pendeta bernama Gerald F. Dirks yang akhirnya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan nantikan lagi video-video selanjutnya, dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel aku, di share videonya dan di like. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.